kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, Bagi anak-anak yang tinggal di perbatasan Indonesia Papua Nugini, menjangkau sekolah dengan berjalan kaki, melintasi jembatan gantung seperti ini menjadi rutinitas setiap hari. Langkah kaki mungil anak-anak ini lincah menapak pijakan kayu jembatan yang membentang sepanjang 30 meter. Sejak roboh pada 2007, belum ada tanda jembatan baru yang lebih layak akan dibangun. Jembatan gantung ini menjadi akses jalur utama menuju Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Jayapura. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berhijrah. Upacara bendera hari itu dipimpin Bapak Guru Oscar Enos. Oscar Enos hanya satu dari 5 guru honorer yang ditugaskan mengajar di sekolah ini. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kendati terletak di perbatasan RI Papua Nugini, kondisi sekolah dan ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak ini tak kalah dengan fasilitas pendidikan di sekolah lain di kota. Bila pemerintah daerah memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan, akan lebih banyak lagi murid yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah perbatasan. Kita buat sama-sama. Kelas pada hari itu terasa lengang, maka guru menggabungkan murid SD dan SMP. Rupanya, banyak siswa yang meliburkan diri setelah mengikuti ujian semester. Apa kalimatnya? Kalimat yang indah dari huruf E. Papua adalah pulauku. Iya, bagus sekali ya. Diman, Papua adalah pulau. Papua adalah pulau. Ya, untuk yang lain juga boleh. Ya. Alamnya indah mempesona. Ya, bagus sekali. Kita akan selesaikan berubah untuk satu lirik terakhir. Siapa yang bisa? Saya. Aku akan menjagamu sampai akhir hayatku. Ya, aku akan menjagamu sampai akhir hayatku. Ya, jadi alam ini kalian harus menjaga. Selamat siang Pak Oscar. Selamat siang. Sedang mengajar pelajaran apa? Hari ini kita belajar tentang membuat sebuah puisi pelajaran. Metode belajar di sekolah perbatasan ini terbilang unik lantaran anak-anak sekolah ini lebih fasih berbahasa Fiji. Bahasa Fiji adalah bahasa yang biasa digunakan masyarakat yang berdiam di kawasan Oseania. Kendala mengajar bahasa di sini kami bermasalah dengan berhadapan dengan anak-anak yang pada dasarnya mereka lebih menguasai bahasa Fiji, bahasa Inggris Fiji dan bahasa kampung, bahasa Nyau ya. Jadi mereka keseharian mereka pakai bahasa Fiji dan bahasa Nyau sehingga kami kesulitan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin ada yang pintar juga bahasa Fiji salah satunya di sini? Ya, pada umumnya mereka semua bisa. Kita coba si Jane. Jane ya? Jane, bisa rangkai satu kalimat dengan bahasa Fiji dan juga artinya dengan bahasa Indonesia? Mi pigin nilang Papua, mi like Indonesia. Saya anak Papua, saya cinta Indonesia. Oke.
Kira-kira lagu nasional apa saja Pak yang sudah diajarkan dan dihafal oleh teman-teman? Oh, tentunya lagu Indonesia Raya, lagu dari Sabang sampai Merauke, Garuda Pancasila, dan Satu Nusa Satu Bangsa juga mereka sudah kuasai, dan lagu-lagu lain. Bagaimana kalau kita menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama? Ya, kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Plan ini tidak untuk mencela orang lain, tetapi untuk memeriksa bahwa sebagian besar sikap inkonsisten itu ada di dalam diri kita. Seseorang yang pelin-pelan tidak mungkin dihormati karena penghormatan dari orang lain ditempelkan kepada ketegasan kita. Jadi kalau begitu yuk jadi apa? Jadi manusia setingkat raja di hadapan Tuhan. Mario Teguh Golden Ways, Pelin-Pelan, jam 7 malam ini. Papua yang berdiam di pelosok Kabupaten Jayawijaya pada hari itu ikut serta dalam acara seremonial yang digelar pejabat daerah. Mereka ikut tampil menari bersama dengan menggunakan busana adat dan menjadi hiburan tersendiri bagi para tamu undangan. Putra-putri Papua dikenal memiliki talenta yang besar dalam berkesenian. Selain memperkenalkan kesenian dan tradisi leluhur, dalam setiap penampilan mereka menunjukkan kekhasan tersendiri. Tari Yosim Pancar atau Yospan dan tarian perang yang ditampilkan pada kesempatan itu ditingkahi gerakan yang dinamis. Keunikan dari tarian ini mulai dari kostumnya yang berwarna terang hingga aksesoris tradisional khas Papua seperti manik-manik penghias dada, rok yang terbuat dari akar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Mulai dari kostum yang dikenakan, hingga aksesoris pelengkap yang menggambarkan kekayaan alam yang dimiliki tanah kelahiran mereka. Semua ini menjadi bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam. Menari dengan membawa panah dan tombak bukan sebagai bentuk perlawanan. Memang begitulah budaya Papua. Busur panah dipandang sebagai simbol dan budaya keseharian mereka. Setiap lelaki Papua sejak kecil sudah akrab dengan panah. Mereka sudah diajarkan cara berburu dan bertahan hidup, bersatu dengan alam. Di balik semangat yang membuncah, di mata anak-anak Papua ini ada optimisme dan harapan baru dari para generasi muda Papua untuk memajukan bumi cendrawasih.
Kendati pasar tradisional, pasar Jibama tertata rapi dan bersih. Para penjual menata barang dagangannya yang masih segar dan menawarkannya kepada para pembeli dengan ramah. Mama dari daerah mana di sini? Dari Kurulu. Berapa jam perjalanan Mama dari Kurulu ke sini? 2 jam. Dengan mobil? 2,5 jam. Oh, setengah jam. Geliat ekonomi sekaligus sebagai pusat interaksi sosial antar warga Wamena yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Dani dapat kita temukan di sejumlah pasar tradisional yang terletak di sepanjang jalan ini. Warga Wamena menjual hasil bumi dari jerih payah mereka bercocok tanam di pasar Jibama yang merupakan pasar tradisional terbesar di Wamena yang dibuka dari pagi hingga sore hari. Terbiasa berbicara dengan bahasa Indonesia lancar ya Pak ya? Tapi kalau untuk bahasa Wamena sendiri Bapak mempergunakannya di rumah begitu? Iya. Itu bahasanya sendiri-sendiri tuh. Meskipun Bapak dari Wamena, kalau dengar dari suku lain atau daerah lain belum tentu ngerti apa ya? Belum juga. Kalau bagian barat, ya kan di sini kita bisa. Tapi bahasa Duka, jadi kita di sini orang belum. Belum. Sekitar 1068 suku asli Papua dengan ratusan bahasa yang dimiliki oleh masing-masing suku tersebut, ada satu hal yang mempersatukan mereka ketika mereka berkumpul dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara, suasana pasar menjadi objek yang menarik untuk dilihat, bahkan untuk diabadikan dengan menggunakan kamera. Kalau saya menunjukkan rasa cinta melalui mungkin pembangunan yang bisa saya buat di Indonesia, khususnya di Papua ya. Interaksi sosial antar suku juga terjadi di sini. Sebut saja suku Dani, suku Yali, dan suku Lani. Nah, kalau bagi kami saya mungkin bisa memberikan pembinaan kepada keluarga atau saudara-saudara kami yang belum memahami, biar mereka mungkin bangga bahwa Merah Putih NKRI adalah satu dari kami. Plan ini tidak untuk mencela orang lain, tetapi untuk memeriksa bahwa sebagian besar sikap inkonsisten itu ada di dalam diri kita. Seseorang yang pelin-pelan tidak mungkin dihormati karena penghormatan dari orang lain ditempelkan kepada ketegasan kita. Jadi kalau begitu yuk jadi apa? Jadi manusia setingkat raja di hadapan Tuhan. Mario Teguh Golden Wish, Plan, jam 7 malam ini. Penentuan pendapat rakyat di tahun 1969 memberikan kesempatan pada penduduk Irian Barat saat itu untuk memilih dua opsi, bertahan dalam pendudukan Belanda atau bergabung dalam Republik Indonesia. Tugu Pepera di Jayapura ini seakan menjadi monumen pengingat bagi masyarakat Papua untuk tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sistem musyawarah mufakat diterapkan dalam pelaksanaan PPRA. PBB mengusulkan dilakukannya one man one vote, di mana tiap-tiap kabupaten diwakili oleh 75 hingga 175 orang sebagai wakil rakyat yang sebelumnya diseleksi dan pelaksanaannya diawasi langsung oleh PBB. Monumen Yosudarso nampak begitu megah menggambarkan keperkasaan putra terbaik bangsa yang gugur di medan pertempuran di Laut Arafura demi pembebasan Irian Barat yang masih diklaim secara sepihak oleh Belanda. Dalam pertempuran di Laut Arafura, Kolonel Yosudarso gugur dan tenggelam bersama KRI Macan Tutul demi mempertahankan Irian Barat. Disinilah roda perekonomian berputar antara para pelintas batas di daerah Skou, Papua dan juga daerah Butung, Papua Nugini. Dan setidaknya dalam seminggu ada 3 hari pasar digelar, yakni hari Selasa, hari Kamis, dan juga hari Sabtu. Dan uniknya lagi, mereka kesini berjalan kaki dari pos perbatasan menuju pasar ini untuk membeli berbagai macam aneka barang kebutuhan. Saya mau bertanya-tanya sama para pelintas batas, khususnya dari negara Papua Nugini yang sedang, rupanya habis berbelanja di sini. Hello. Hello. What kind of things you buy in here? We buy the biscuits that we sold in Batas. We take it out to children. That's not to sell. Some camaras take it for sales, but for us we can take it for eating. Give the children to eat for meals. Biscuit, rice, meals. For yourself or for the children? Sell again? And some people let's go for sell. Some people they go for eating. Give the children to eat. Okay. And you sell again? Yeah, sell and get the money. You have a market in your hometown? Yeah, in the lighthouse, yes, there's small market. So you don't mind if you have to walk at here? Yeah. You don't mind? Well, we don't mind. Still we don't mind. We are happy to be here at Batas. So we feel happy. We feel free to come over here. Doing our shopping in Batas. Okay. How long you have been traveling here? Quite often. Quite often. Three times a week? Yeah, 3 times a week. Yes. Okay, nice. Thank you. Nice to meet you. Yeah, thank you as well. Petugas penjaga perbatasan di tapal batas Indonesia Papua Nugini memiliki cara tersendiri menggelorakan kecintaan akan tanah air. Lewat frekuensi radio yang bisa ditangkap dalam radius 50 km, RRI di Kampung Skou selama 8 jam menjadi media efektif informasi yang berwawasan kebangsaan. Selamat pagi kami ucapkan bagi Anda semua, khususnya aparat yang ada di perbatasan yang menjaga tapal batas perbatasan antara Indonesia dengan PNJ. Semoga di pagi ini ada semua sehat-sehat saja. Hari ini Anda semua suatu anugerah, yaitu kunjungan dari... Halo semuanya, nama saya Fani, saya reporter Metro TV dari Jakarta. Kalau mungkin nih Mas, untuk suka dukanya, sudah berapa lama bertugas di sini Mas Gadung sendiri? Alhamdulillah
selama 5 bulan ini suka duka kami ya mungkin banyak sukanya daripada dukanya. Tetapi mungkin ini sebagai tanggung jawab kami sebagai aparat keamanan yang ada di batas menjaga keamanan khususnya tapal batas antara RI dan PNJ. Dilihat di situ di depan ada pasar Skowatung, betul ya? Iya, betul. Itu yang dimana pasarnya itu merupakan lintas batas, dimana masyarakat dari PNJ sendiri bisa berbelanja di sini, begitu ya Mas ya? Ya, ini semua kami usahakan dari masyarakat khususnya batas ini untuk menyediakan masyarakat yang ada di batas dan masyarakat yang ada di PNJ semua. Tapi rata-rata ya masyarakat PNJ semua yang belanja di sini. Oke. Itu barang-barang pasar semua kebutuhan rumah tangga begitu ya Mas ya? Betul Mbak. Kebutuhan sehari mungkin kebutuhan untuk makan sehari-hari maupun kebutuhan sandang pangan lagi istilahnya. Berhubung saya sudah ada di sini nih Mas, saya boleh request satu lagu biar semangat? Sangat senang sekali dan akan kami kabulkan untuk request mbak-mbak yang dari Metro TV. Oke, biar menambah semangat pagi hari ini sekitar jam 8:30 waktu sini ya Mas ya. Betul Mbak. Saya mau membangkitkan semangat nasionalisme dengan merequest lagu. Terima kasih. Dan kami harapkan Anda semua dapat terhibur dengan lagu-lagu yang kami persembahkan dari RRI, khususnya produksi stasiun itu dengan mengangkat FM 9. Bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Oh, biar saja ku tak seelok langit sore. Disinilah lokasi pintu perbatasan antara kawasan Indonesia dengan Papua Nugini. Mereka biasa menyebutnya dengan istilah zona netral atau no man's land. Dan pintu ini biasa dibuka setiap harinya dari pukul 8 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia bagian timur. Dan para pelintas batas yang telah membeli barang kebutuhan dari Skau Papua biasanya menggunakan taksi ataupun alat angkutan umum untuk menuju daerahnya masing-masing atau kabupaten terdekat Papua Nugini, yakni Vanimu yang berjarak 1 jam dari sini.